Istri pilihan ketua mafia, episode 55, Ronda Penjajakan. Diandra dan Taren menginap di rumah Tuan Alden sebagai silaturahmi pada ayah tirinya. Mereka mengajak pasangannya masing-masing, termasuk dua anak buah yang setia. Malam itu Diandra tidur di kamar ibunya, sedangkan Taren tidur dengan Humaira di kamar mereka. Max dan Tuan Alden masih belum bisa tidur. Keduanya bermain kartu bersama Dudu dan Dede, sambil menunggu pos ronda yang tak jauh dari rumah besar itu. Malam ini Tuan Alden kebagian ronda. Rumahnya berada di sekeliling perumahan penduduk kelas menengah ke bawah. Rumahnya satu-satunya rumah mewah dan megah di tempat itu. "Kenapa Pak Jompo mengajakku ronda?" tanya Max. "Memang kenapa? Kita bisa melakukan penjajakan antara mertua dan menantu," jawab Tuan Alden. "Aku belum ada rencana untuk mengakuimu sebagai mertua," sahut Max. Dia melempar satu kartu miliknya ke atas meja. "Aku pun belum ada niatan mengakuimu sebagai menantu. Tapi kau tahu kan, istriku akan marah besar kalau aku tidak berbaikan denganmu," ucap Tuan Alden. Mereka berdua asyik bermain kartu, sedangkan Dudu dan Dede yang harus berjaga. "Du, sebelum kita jadi maling dan sekarang kita harus menangkap maling," ucap Dede. "Sebenarnya ini tugas Tuan Alden, tapi hubungan kekerabatan bos dengannya membuat kita kena imbasnya," sahut Dudu. Mereka berdua mengangguk. "Dede, Dudu, awasi siapapun yang lewat, jangan sampai kelewat," titah Max. "Siap bos," jawab keduanya. Max meneguk kopi hangat di gelasnya sambil bermain kartu. "Apa anak buahmu bisa diandalkan?" tanya Tuan Alden. "Bisalah, mereka sudah lama bersamaku. Bahkan setia dan tidak neko-neko," jawab Max. Mereka asyik bermain kartu, antara mertua jahanam dan menantu pembangkang. "Du, ada yang lewat," ucap Dede. "Pocong yang lewat, apa perlu diinterogasi juga?" tanya Dede. "Bos, kalau pocong yang lewat gimana?" tanya Dudu. "Selama masih spesies manusia interogasi dan curigai dia," jawab Max. "Dia tidak begitu mendengarkan dan asal ngomong." "Kalau beda alam bos, apa harus kita tanyakan alamatnya juga?" tanya Dede. "Kalau dia masih ngontrak di Jakarta berarti warga kita," jawab Max. Dudu dan Dede manggut-manggut, mereka menghampiri orang berbaju putih itu. "Anda pocong berdomisili di sini?" tanya Dudu. Pocong itu berhenti dan menatap Dudu dan Dede. "Baru mau ngurus perizinan bang, sebelum pocong kampung seberang," jawabnya. "Sebelumnya kau bekerja sebagai apa?" tanya Dede. "Sebelumnya begal bang, sekarang mau coba-coba jadi pocong, kali aja menghasilkan," jawabnya. "Bro, begal itu profesi juga?" tanya Dudu pada Dede. "Bisa jadi, profesi kan macam-macam, salah satunya begal," jawab Dede. "Bang, gimana? Saya sibuk mencari nafkah untuk keluarga tercinta. Boleh saya lanjutkan perjalanan ini?" tanyanya. "Punya surat lengkap untuk bekerja, misalnya kartu kuning, surat lamaran kerja dan surat dokter?" tanya Dudu. "Punya bang, lengkap," jawabnya memberikan amplop map pada Dudu dan Dede. "Lengkap Du, ada surat cinta segala," ucap Dudu memeriksa mapnya. "Berarti, dia benar-benar pocong legal deh," sahut Dede. Mereka mengembalikan map lalu membiarkan pocong lewat. "Bos, pocongnya bawa surat-surat lengkap, berarti boleh lewatkan," ucap Dudu. "Pocong?" Tuan Alden terkejut. "Iya bos tua, tadi pocongnya lewat, mau mencari nafkah untuk keluarganya," jawab Dede. "Bukannya pencuri yang lagi marak akhir-akhir ini pocong?" tanya Max. Beberapa saat kemudian mereka berempat mengejar pocong itu. "Kalian gimana sih? Aku suruh jaga si pocong malah dilolosin," pekik Max. Dia berlari mengejar pocong gadungan. "Kita gak tahu kalau pocong itu pencuri bos,"
dia hanya mengaku begal sebelumnya, sahut Dudu. Begal dan pencuri apa bedanya? Sama-sama mengambil barang milik orang lain secara paksa, tegas Max. Tahu gitu kita bejek-bejek dari tadi bos, sahut Dede. Udah tua mesti lari gara-gara dua anak buahmu yang gak becus, ucap Tuan Alden. Mereka berlari mengejar pocong itu sampai tertangkap. Singkat cerita, pukul 6 pagi Diandra, Humaira dan Aminah masak di dapur. Mereka masak sambil mengobrol santai. Diandra, jangan capek-capek, biar Umi yang masak, ucap Aminah. Iya Kak Diandra, ada aku yang membantu Umi masak, tambah Humaira. Gak apa-apa Umi, justru aku senang bisa masak untuk sarapan semuanya. Kalau diem terus justru mual, jawab Diandra. Tapi jangan memaksakan diri, kau harus menjaga dirimu. Ada bayi di rahimmu, sahut Aminah. Iya Umi, ucap Diandra. Dia memotong wortel dan buncis, tangannya terampil memasak sejak dulu, bahkan resep bakso yang dijual Max itu buatannya. Diandra, di mana kau bertemu Nak Max? Tanya Aminah. Diandra dan Humaira terdiam, mereka sama-sama tahu siapa Max sebelumnya. Di pesantren Umi, jawab Diandra. Nak Max santri di sana? Tanya Aminah, tangannya sibuk menggoreng ayam. Bukan Umi, jawab Diandra. Aminah membawa ayam yang sudah digoreng dan meletakkan di atas meja. Terus bagaimana ceritanya kau bisa bertemu Nak Max? Tanya Aminah. Sebenarnya Max seorang mantan mafia Umi, jawab Diandra. Mantan mafia? Aminah terkejut. Dia teringat suaminya. Masa lalu suaminya di dunia kegelapan membuat kebahagiaannya sirna dalam waktu 1 hari. Mata Aminah berkaca-kaca. Hari di mana mereka harus berpisah menjadi awal perpisahan yang menyakitkan. Iya Umi, suamiku mantan mafia, jawab Diandra. Aminah tampak sempoyongan, dia memegang dahinya. Umi, Diandra menghampiri ibunya dan membantunya berdiri tegak. Keluarga kita hancur berantakan karena dunia kegelapan yang sudah diguluti abimu sebelumnya. Umi tidak ingin peristiwa kelam itu terjadi padamu juga, ucap Aminah. Sebagai ibu dan orang yang pernah merasakan betapa menyakitkannya masa lalu itu, dia tidak ingin Diandra mengalami hal yang sama. Umi, percayalah, aku dan Max akan baik-baik saja. Insya Allah. Allah akan menjaga keluarga kami, sahut Diandra. Aminah menangis. Rasa sakitnya masih bersarang di lubuk hatinya meskipun dia sudah ikhlas. Semoga Allah menjaga kalian semua. Umi ingin kalian bahagia, ucap Aminah. Amin, jawab Diandra. Bagaimana Max yang sekarang Diandra? Apa dia masih seperti dulu? Tanya Aminah. Alhamdulillah, Max sudah hijrah Umi, jawab Diandra. Alhamdulillah, sahut Aminah. Sebenarnya bukan hanya Max yang mantan mafia Umi. Aku pun juga sama. Aku mantan mafia, jawab Diandra. Air mata Aminah berlinang. Masa lalu suaminya masih membayangi kehidupannya sampai sekarang, bahkan kehidupan anak-anaknya. Maafkan aku Umi, Diandra pun menceritakan masa lalunya setelah tsunami yang memisahkannya dengan ibunya, bagaimana penderitaan dan kelamnya hidup Diandra di masa lalu. Maafkan aku Umi, hidupku tak seindah cerita dalam dongeng, ucap Diandra. Aminah membelai pipi Diandra. Wanita cantik itu tampak sendu. Semua sudah terjadi dan takdir yang harus kau jalani. Yang terpenting sekarang kau sudah berhijrah, dan memantapkan dirimu untuk menjadi orang yang lebih baik, ucap Aminah. Diandra mengangguk, semoga ke depan anak dan keturunanmu menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dijauhkan dari dunia kegelapan, ucap Aminah. Amin, jawab Diandra. Humaira sampai menangis mendengarkan cerita masa lalu Diandra. Matanya sendu.
Dia tidak bisa membayangkan jika berada di posisi Diandra. Mungkin dia memilih mati ataupun membiarkan kehidupan mengakhiri semuanya. Allah Maha Pengampun untuk hamba-Nya yang benar-benar ingin bertobat. Insya Allah, hidup kakak akan bahagia karena memilih jalan Allah dan meninggalkan segala kebatilan, ucap Humaira. Amin, jawab Diandra. Mereka semua tersenyum. Diandra lega sudah menceritakan semuanya pada uminya. Sayang, mau kopi? Ucap Max menyusul ke dapur. Iya sayang, jawab Diandra. Dia meninggalkan pekerjaannya dan membuat kopi untuk Max. Laki-laki bertato singa di lehernya itu selalu minum kopi di pagi hari. Diandra membawa kopi ke lantai atas bersama Max. Mereka masuk ke kamarnya. Sayang, kenapa harus di sini minum kopinya? Tanya Diandra. Tiba-tiba Max memeluknya dari belakang. Aku tuh kangen, makanya memancingmu membuat kopi biar kita bisa berduaan, jawab Max. Semalam Diandra tidur dengan ibunya, sedangkan Max harus ronda bersama ayah mertuanya. Diandra berbalik, melihat luka lebam di pipi Max. Sayang, ini kenapa? Tanya Diandra. Insiden semalam, jawab Max. Jagoanku kok bisa begini? Apa sudah tak garang lagi? Tanya Diandra. Semua ini gara-gara Pak Jompo. Bukannya mukul pocong malah aku yang kena pukul, jawab Max. Diandra tertawa kecil mendengar cerita Max. Besok-besok aku tidak akan mau ronda lagi dengannya, ucap Max. Diandra membelai wajah tampan suaminya dan menciumi lebam di pipinya. Masih sakit Pak Bos? Tanya Diandra. Obati dong sayang, jawab Max. Aku ambil obat luka dulu ya, ucap Diandra. Aku butuh obat yang lain, bisik Max. Diandra tersenyum. Dia mengobati suaminya dengan obat yang diinginkannya. Sepagi itu mereka berbagi cinta, membiarkan kehangatan merajai seluruh bagian yang diinginkan, memadu dalam bait-bait cinta suci yang tidak ada duanya. Hanya mereka yang menikmati kebersamaan itu, melebur jadi satu bagian yang bernama cinta. Ruang makan tampak ramai. Tuan Alden menikmati sarapan bersama keluarga barunya. Dulu dia kesepian di tempat itu, kini dia memiliki semuanya, istri, anak dan nanti akan memiliki cucu. Kau masih benjol Max? Tanya Tuan Alden. Menurutmu aku baik-baik saja semenjak kau pukul semalam, jawab Max. Abi, kau pukul menantu kita? Tanya Aminah. Salah sasaran Umi? Seharusnya aku memukul si pocong? Menantu yang kupukul, jawab Tuan Alden. Masih untung nyawaku tidak melayang gara-gara ayah mertuaku, celetuk Max. Abi, ucap Aminah. Iya Umi, aku akan minta maaf pada menantuku, sahut Tuan Alden. Max tersenyum. Tuan Alden tidak bisa berkutik di depan istrinya. Menantuku aku minta maaf, ucap Tuan Alden. Kita selesaikan setelah ini Bi. Hanya kita berdua, sahut Max. Sialan, pasti dia punya rencana busuk, batin Tuan Alden. Mereka kembali makan bersama menikmati makanan yang dimasak 3 bidadari di rumah itu. Sayang, aku mau ayamnya, ucap Taren. Humaira langsung mengambilkan taren ayam untuknya. Makasih sayang, ucap Taren. Humaira mengangguk. Setelah itu, Max berbaring di atas kasur lipat yang ada di ruang keluarga. Dia tampak nyaman dipijat Tuan Alden. Terima kasih ayah mertua, Anda baik sekali, ucap Max. Kalau kau bukan menantuku sudah kucincang, sahut Tuan Alden. Max tersenyum senang, menikmati pijatan dari mertuanya. Di sampingnya ada Taren yang dipijati Dudu dan Dede. Kita gak memukul bos muda, kenapa harus kena imbasnya juga, keluh Dudu. Iya, udah semalam pada benjol gara-gara pukulan nyasarnya bos tua. Sekarang mesti mijit bos muda, tambah Dede. Sudahlah,
Aku lelah semalam ronda di kamar istriku, sahut Taren. Mereka berdua memutar bola mata malasnya. Diandra dan Aminah ingin pergi ke rumah lama mereka. Keduanya naik mobil pribadi untuk pergi ke sana. Taren tidak bisa ikut karena ada pekerjaan di butik. Dia membantu istrinya mengelola butik dan pesantren. Mau tak mau Diandra dan Aminah memutuskan pergi berdua. Mungkin lain waktu Taren bisa ikut bersama keduanya. Sampai di rumah itu, Diandra turun dari mobil bersama uminya. Mereka berdiri menatap ke arah depan. Mereka berdua terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. "Umi, itu rumah kita?" tanya Diandra tampak heran dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Iya nak, ini rumah kita." "Tapi," jawab Aminah, sama seperti Diandra, dia merasa heran melihat rumahnya sangat rapi dan terawat. Padahal rumah itu sudah ditinggalkan sejak lama. "Seperti rumah tidak pernah ditinggalkan Umi," sahut Diandra. Air mata Aminah terjatuh di pipinya. Semuanya masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Cat rumah itu, barang-barangnya, meskipun sudah lapuk termakan usia tapi masih berada di tempat yang sama. Halamannya masih tertata seperti dulu. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan